Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kalium. Perkenalkan, nama saya Nadia Veronica Pravitasari dari S1 Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Definisi dari kalium sendiri, kalium secara etimologis, nama bahasa Inggris adalah potasium. Untuk unsur kalium berasal dari kata potas. Pada tahun 1807, ketika Henry Davy pertama kali mengisolasikan unsur murninya dengan menggunakan elektrolisis. Selanjutnya, lambang K berasal dari kata kali yang berakar dari kata alkali yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khalia atau abu tanaman. Pada tahun 1797, kimiawan Jerman Martin Kalkbrenner menemukan potas dalam mineral leucit dan lepidolit dan menyadari bahwa potas bukanlah produk pertumbuhan tanaman, namun sebenarnya mengandung unsur baru yang diusulkan untuk dinamakan kali. Sementara negara-negara Jermani mengadopsi nama Gilbert atau Kalkbrenner Kalium, the Gold Book of the International Unit of Physical and Applied Chemistry telah menetapkan lambang kimia resminya adalah K. Kalium adalah suatu unsur kimia periodik yang menggunakan lambang K dan nomor atom 19 dari bahasa Neo-Latin kalium. Unsur kalium adalah logam alkali lunak berwarna putih keperakan yang beroksidasi dengan cepat di udara dan bereaksi hebat dengan air, menghasilkan panas yang cukup untuk menyalakan hidrogen yang dipancarkan dalam reaksi yang terbakar dengan api berwarna ungu. Ia ditemukan terlarut dalam air laut, yaitu 0,04 kalium berdasarkan berat. Semua logam alkali memiliki satu elektron valensi di kelopak elektron terluarnya yang mudah dilepaskan untuk membentuk ion bermuatan positif, sebuah kation yang jika bergabung dengan anion membentuk garam. Kalium di alam hanya terdapat pada garam ionik. Kalium adalah mineral penting yang disebut sebagai elektrolit. Sebagai elektrolit, kalium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh dan mengendalikan tekanan darah. Kalium juga penting untuk menjaga fungsi otot dan saraf yang mengendalikan jantung. Jika tubuh ada kekurangan kalium, maka tubuh akan memberikan pertanda melalui serangkaian gejala. Ada gejala ringan dan serius tergantung dari seberapa parah tubuh kehilangan kalium. Kalium dalam bidang fisika, kalium adalah logam berdensitas paling rendah kedua setelah litium. Ia adalah padatan lunak dengan titik leleh rendah dan mudah dipotong dengan pisau. Kalium yang baru dipotong berwarna keperakan, tetapi mulai muncul noda abu-abu segera saat terpapar udara. Dalam uji nyala api, kalium dan senyawanya memancarkan warna ungu dengan panjang gelombang puncak emisi 766,5 nanometer. Dalam bidang kimia, atom kalium netral memiliki 19 elektron.
lebih banyak daripada konfigurasi gas mulia argon yang sangat stabil. Oleh karena itu, dan energi ionisasi pertamanya yang serendah 418,8 kJ per mol, atom kalium lebih cenderung kehilangan elektron terakhir sehingga bermuatan positif daripada mendapatkan satu elektron untuk memperoleh muatan negatif. Proses ini membutuhkan sangat sedikit energi agar kalium mudah teroksidasi oleh oksigen atmosfer. Sebaliknya, energi ionisasi kedua sangat tinggi sebanyak 3.502 kJ per mol karena pelepasan dua elektron melanggar konfigurasi elektron gas mulia yang stabil. Oleh karenanya, kalium tidak mudah membentuk senyawa dengan keadaan oksidasi 2 atau lebih tinggi. Keberadaan kalium di alam. Logam ini merupakan logam ketujuh paling banyak dan terkandung sebanyak 2,4% berdasarkan berat di dalam kerak bumi. Sebanyak mineral kalium tidak terlarut di dalam air dan unsur kalium sangat sulit diambil dari mineral-mineral tersebut. Mineral-mineral tertentu seperti stalagmit, karnalit, meteorit, dan polyhalite ditemukan di danau purba dan dasar laut yang membentuk deposit di mana kalium dan garam-garamnya dengan mudah dapat diambil. Kalium ditambang di Jerman, negara-negara bagian Meksiko, California, dan Utah. Deposit besar yang ditemukan pada kedalaman 300 kaki di Saskatchewan, Kanada diharapkan menjadi tambang penting di tahun-tahun depan. Kalium juga ditemukan di samudra, tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit ketimbang natrium. Kalium tidak ditemukan sendiri di alam, tetapi diambil melalui proses elektrolisis hidroksida. Metode panas juga lazim digunakan untuk memproduksi kalium dari senyawa kalium dengan CaC2, CFi atau Na. Sumber utama logam kalium adalah sulfit. Logam ini didapat melalui dengan mereduksi lelehan KCl. Manfaat kalium sendiri bagi tubuh mengistirahatkan potensi membran sel dan propagasi potensial aksi pada jaringan neuronat, otot, dan jantung. Karena sifat elektrolitas dan kimia, ion K lebih besar daripada ion Na, maka saluran dan pompa ion di membran sel yang dapat membedakan antara kedua ion secara aktif memompa atau secara pasif melewatkan salah satu dari kedua ion tersebut saling memblokir yang lain. Selanjutnya, sekresi dan aksi hormon. Nada vaskular, kendali tekanan darah sistematik, motilitas gastrointestinal, homeostasis asam basa, metabolisme glukosa dan insulin, aksi mineralokortikoid, kemampuan ginjal berkonsentrasi, keseimbangan cairan, dan elektrolit. Dalam bidang lain, seperti pertambangan, pertanian seperti pembuatan pupuk, di dalam bidang makanan, tambahan bahan pangan, terus penggunaan laboratorium. Kalian dalam hadis dan Al-Quran, banyak ayat Al-Quran telah disebutkan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Dan setelah dilakukan banyak penelitian, para ilmuwan terbukti bahwa manusia dan tanah memiliki unsur penyusun yang sama. Unsur kimia yang sama terdapat dalam tubuh manusia adalah zat besi, kalsium, oksigen, natrium, kalium, magnesium, hidrogen, klorin, yodium, mangan, timah, fosfor, karbon, seng, sulfur, dan nitrogen. Seperti dalam ayat
yang berbunyi walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dan tanah. Pada zaman ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan, sebelum ada penelitian ilmiah tentang elemen-elemen biologis dan kimia yang terdapat dalam tubuh manusia, berbagai macam spekulasi tentang penciptaan manusia dari tanah bermunculan. Namun setelah ilmu pengetahuan berkembang, penelitian unsur-unsur tanah dalam tubuh manusia dilakukan. Hasilnya zat-zat penyusun tubuh manusia dan tanah tepat sama, yaitu zat besi, kalsium, oksigen, natrium, kalium, magnesium, hidrogen, klorin, yodium, mangan, timah, fosfor, karbon, seng, sulfur, dan nitrogen. Ada 39 surat-surat antara awal surat Al-Hadid dan penampilan pertama dalam huruf K, sosok yang sedang mengasah atom elemen. Selain itu ada 19 surat-surat antara awal ayat dan di sini. Dan perlu dicatat bahwa ini adalah nomor atom unsur K. Jumlah surat-surat antara awal ayat dan huruf K seperti dalam surat Al-Hadid yang berbunyi lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.